Kembali lagi di channel Rekapin MM. Sebelum memulai, silahkan subscribe terlebih dahulu, untuk membantu channel ini terus berkembang. Mulai sekarang kau akan selamanya mengulangi pertarungan yang sangat kau cintai. Entah hidup atau mati, sampai yang terakhir tersisa, dia berdiri di medan perang menyesali masa lalunya. Di dalam mengulangi pertarungan yang tanpa akhir itu, raja dari pasukan yang telah diabaikan oleh dewa, menunggu orang yang mengakhiri takdir terkutuknya, muncul suatu hari nanti. Pangeran Xion akhirnya berhasil mengalahkan Phantom Legion. Phantom Legion berhasil dikalahkan dengan satu tebasan saja menggunakan pedang Ekleksia. Orang-orang mempertanyakan apa yang barusan terjadi. Xion berkata, "Bottomless Pit." Orang yang dirasuki Phantom Legion berkata, "Itu nama yang sesuai. Terima kasih Hakim, berkat dirimu, akhirnya aku bisa beristirahat." Dia akhirnya tewas oleh Pangeran Xion, dan melebur menjadi asap hitam. Xion bergumam, "Aku telah membinasakan pasukan seperti yang telah direncanakan, haruskah aku pergi dan mencapai tujuanku selanjutnya?" Ada sebuah cahaya mirip sebuah portal. Kemudian Xion memasuki portal tersebut. "Aku berada di tempat yang tepat." Kemudian seseorang mirip manusia dewa bicara, "Apa pasukan terkutuk itu akhir tertidur selamanya? Dan apa kau tidak mau bertanya siapa aku?" Xion menjawab, "Guardian." Bahkan di Chronicles, itu satu-satunya hal tentang dia. "Mana 5 pertanyaannya?" Dia pun menjawabnya, "Apa kau sudah tahu, item apa yang akan kau terima?" Seperti yang diharapkan dari hero. Tapi saya agak bingung, apa yang terjadi di sini, sesuai dengan takdir yang telah ditentukan. Hero akan membinasakan pasukan dan datang ke tempat ini, di mana semuanya menjadi rumit, ini merepotkan. Xion pun berkata, "Apa maksud perkataanmu?" Dia pun menjawabnya, "Benar, karena kau di sini juga kau pantas mengetahuinya." Ngomong-ngomong, apa kau tahu apa itu takdir? Takdir adalah catatan tentang masa lalu, kini, dan masa depan suatu makhluk adalah keberuntungan, di saat seorang makhluk hadir di dunia itu disebut nasib. Mengkombinasikan keduanya, maka jadilah takdir. Takdir sudah ditentukan sejak awal. Jadi, tidak mungkin untuk memutarbalikkan atau mengubahnya. Itu berarti pepatah umum di dunia, bahwa kau bisa menciptakan takdirmu sendiri, hanyalah omong kosong belaka. Jadi karena rancangan takdir, hero seharusnya mengalahkan pasukan terkutuk itu. Dan berdiri di tempatmu sekarang, kalau dipikir-pikir, kedatanganmu terlalu awal juga. Kemudian orang itu bergumam, "Takdir tidak pernah diubah." Xion berkata dengan takdir yang telah ditentukan. "Apa yang dimaksud Chronicles?" Dia menjawab, "Itu berarti sebuah variabel telah muncul di dalam takdir. Tapi agar hal itu terjadi, makhluk transendental harus ikut campur. Aku tidak mengerti apa yang terjadi, yang terpenting aku akan melihat takdirmu." Kemudian orang itu melihat takdir Xion dan bergumam, "Kenapa aku tidak bisa melihat takdirnya sama sekali, seolah-olah dia bukan makhluk dari dunia ini? Jadi kau tidak akan memberikannya padaku?" Kemudian orang itu menjawab, "Tidak, bukan begitu. Karena dengan hanya menginjakkan kaki di tempat ini, kau mendapatkan kualifikasi untuk 5 pertanyaan." "Ya, ini pasti bentuk lain dari takdir juga." Kemudian orang itu mengeluarkan sesuatu dari tangannya. Artefak tingkat mythical, yang mengandung kekuatan dari 5 pertanyaan, dari Dewa Kuno Kronos yang diajukan kepada manusia. 5 permata berwarna yang tertanam di gelang itu, masing-masing melambangkan sebuah pertanyaan, dan masing-masing punya kekuatan di atas bencana alam. Selain fakta bahwa masing-masing item itu hanya bisa dipakai sekali, nama tingkat mythical adalah yang paling tepat. Pertanyaan yang tidak ada di sini, akan terwujud ketika kau menerapkan koordinat yang kau miliki. Sejak awal, Phantom Legion terlahir dari kekuatan pertanyaan itu. Biar kutanyakan satu hal, siapa kau sebenarnya? Xion pun hanya menjawab tidak begitu meyakinkan. Xion kemudian pergi dari tempat itu, dan kembali ke tempat semula. "Apa yang terjadi di sini?" Sebuah pertanyaan dari orang kerajaan. Pedang bencana yang diciptakan oleh Raja Phantom Legion, dihancurkan oleh Pangeran Xion hanya dengan satu serangan. Kemudian orang itu menanyakan kemana perginya Pangeran Xion. Dan tiba-tiba datang wanita sihir bermata merah di depannya menjawab, "Apa kalian semua kemari untuk membunuh Master juga?"
Kalian semua musuh Master juga kan? Pria di sebelahnya menjawab, tidak, kami warrior yang dikirim oleh Yang Mulia Evelyn, untuk melindungi Pangeran Xion. Seseorang dari kejauhan berkata, kemungkinan besar begitu, setidaknya Charon yang kukenal tidak akan melakukan misi pembunuhan. Ternyata yang berkata itu adalah Jenderal Liam. Kemudian ada yang bertanya, kenapa kau di sini? Jangan bilang apa ini tempat yang kau tuju setelah kau pensiun. Jenderal Liam pun menjawabnya, itu benar aku memang tinggal di sini, siapa yang akan berpikir, mereka berdua benar-benar melawan seluruh pasukan sendirian. Itu sangat melegakan karena kau baik-baik saja tapi Jenderal Liam. Apa kau tahu, apa yang terjadi di tempat ini? Jenderal Liam berkata, seperti yang kalian lihat. Phantom Legion muncul dan Pangeran Xion serta wanita itu membinasakan pasukan itu. Lalu bagaimana dengan monster yang bertarung dengan Phantom Legion? Kemudian wanita itu mencari Pangeran Xion alias masternya. Dan tak lama berselang master pun tiba, keluar dari portal yang berwarna biru itu. Terlihat Pangeran Xion kelelahan sekali, dia berkata kalau ingin istirahat dulu. Dan dia pun ingin pergi tiba-tiba Paman Liam mendekatinya, dan berkata aku akan ikut denganmu. Janji adalah janji, tentu saja aku ingin tinggal di desa lebih lama lagi. Tapi Pangeran Xion tidak mengizinkan Liam pergi dari tempat itu. Pangeran berkata sejak awal tujuanku meninggalkan kota kekaisaran, adalah untuk membuktikan diriku sebagai penerus, dan 5 pertanyaan Kronos Liam adalah pencapaian tambahan. Dan untuk sekarang kehadirannya menguntungkan, tapi aku tidak keberatan tanpa dia, tentu saja, ceritanya akan berbeda, saat perang berskala penuh melawan para iblis dimulai, nanti. Aku akan memanggilmu saat kau dibutuhkan nanti. Kemudian Paman Liam menjawab, Anda selalu melampaui ekspektasiku, Yang Mulia, kalau begitu aku tidak akan keberatan. Tolong panggil aku kapanpun kau membutuhkanku. Kemudian Pangeran bergumam, kurasa buah-buahan sudah matang secara perlahan, benih yang ditaburkan sebelum meninggalkan kota kekaisaran. Saatnya untuk menuai salah satunya sekarang. Di tempat lain, seorang yang melaporkan bahwa Phantom Legion telah menghilang. Dia membawa sebuah laporan dari intelijen khusus. Nair, yang mengikuti Pangeran Xion, jadi pasti tidak ada keraguan. Wanita itu membacanya sesuai laporan Partai Pangeran Giant tiba di desa dan Summon Barrier dan pasukan tidak lama setelahnya. Saat bariernya menghilang, Phantom Legion telah dibinasakan, dan tidak ada orang yang tersisa di samping pangeran dan bawahannya wanita bermata merah. Bersama dengan Liam Rainer, Ghost King Divisi Ascent Lion juga mengungkapkan diri mereka. Wanita itu bertanya kepada pria di depannya, berita ini belum terungkap di tempat lain kan? Jika informasi ini bocor, tidak hanya akan mengguncang kota kekaisaran, tapi seluruh ibu kota. Bagaimana dengan Pangeran Xion? Pria itu menjawab, kurasa dia tidak akan mampir ke tempat ini, dia mungkin akan langsung menuju kota kekaisaran. Wanita itu bergumam, apa dia ingin aku melapor langsung padanya di istana kekaisaran, dan menyampaikan informasi kepada anggota majelis. Dan juga, seorang pria yang diyakini sebagai pahlawan telah muncul. Ada kan, pindah ke tempat di mana pangeran sedang latihan. Pangeran nampaknya ingin menembus ke sebuah dimensi lain. Dia mengeluarkan aura yang berwarna hitam pekat. Pangeran bergumam, apa menerobos ke bintang 3 masih terlalu sulit, kupikir akan berhasil kali ini. Tubuh ini padahal aku sudah memberikan kompensasi, dengan jantung ogre berusia 1000 tahun. Kemampuan fundamentalnya terlalu rendah pada awalnya, aku harus berkembang. Kemudian tak lama berselang, ada wanita yang mendatangi Pangeran Xion. Ia berkata, salam Pangeran Xion, aku mendengar tentang bagaimana kau menghadapi Phantom Legion kali ini. Jadi seperti ini aula latihan bawah tanah. Kota kekaisaran sedang gempar karenanya. Kemudian Pangeran Xion bertanya kepada wanita itu, apa yang membawanya kemari. Dia menjawab aku ingin membantumu dalam usahamu, izinkan aku membantumu. Pangeran berkata, bagaimana kau akan membantuku? Dengan skill sihirmu yang bahkan tidak bisa menangani pembunuh, apalagi iblis kelas rendah. Apa mungkin kau memiliki skill mengumpulkan informasi yang luar biasa? Jika tidak, apa kau punya wewenang untuk memobilisasi seluruh keluargamu atau menara sihir? Aku tidak keberatan kau berkeliaran di sekitar istanaku.
Namun jika kau menginginkan sesuatu yang lebih dari itu, kau harus membuktikan dirimu layak. Kemudian Zion bergumam, ini seharusnya cukup untuk memprovokasinya. Jika Priscilla tidak ingin menjadi putri sial, seperti di novel, dia harus melakukan upaya yang sangat berat. Kemudian para penjaga museum pun datang menemui Pangeran Zion. Dia berkata, verifikasi silang yang kau perintahkan sudah selesai. Sebagai tambahan, sepertinya upacara penobatan untuk secara resmi mengakui status Anda sebagai penerus akan segera digelar. Tapi dalam proses persiapan upacara itu, kami telah mendeteksi gerakan Pangeran Ketiga Enoch dan pihak Regan Ursula. Pangeran Zion sudah mencurigai sejak awal, mereka bakal segera bergerak. Kemudian Zion pun ingin pergi dari tempat itu. Zion menagih janji kepada penjaga museum. Ada sesuatu yang dipesan oleh Zion. Mereka menjawab kalau itu sudah siap. Mereka bertanya kepada Zion, tapi apa semuanya akan berjalan sesuai rencana? Tiba-tiba wanita bermata merah muncul dari sampingnya dan menjawab, tentu saja, karena Master yang merancangnya. Master tidak pernah salah sebelumnya. Wanita bermata merah itu ingin mengikuti Pangeran Zion. Pangeran Zion berkata tidak bisa lagi pula hal yang kau harapkan tidak akan terjadi kali ini. Ada sesuatu yang harus kau lakukan di sini, jadi tunggulah sedikit lebih lama. Pangeran akhirnya pergi dari tempat itu. Kemudian, di dalam istana sudah ada keramaian yang luar biasa. Upacara penyambutan akan segera dimulai. Terdapat juga Regan Ursula, Enoch, dan anak buahnya. Regan berkata, persiapannya sempurna. Ada yang berbicara kalau pemeran utama dari penobatan ini agak terlambat. Dia membicarakan Pangeran Zion, yang berhasil menaklukkan Phantom Legion. Mereka tidak menyangka bahwa si Pangeran Zion akan menaklukkan bencana. Yang Mulia pasti tahu kalau ini akan terjadi. Itulah kenapa dia memilih Pangeran Zion menjadi penerusnya. Tiba-tiba ada yang bicara, apa kalian tahu? Ku dengar bahwa saat dia menaklukkan Phantom Legion, Kapten Pasukan Pemusnahan Iblis, Liam Rainer, dan Divisi Asian Lion ada di sana. Yang Mulia Evelyn bahkan mungkin mengatur semuanya dari awal. Pembicaraan mereka semakin tidak jelas. Yang Mulia Pangeran Kekaisaran, Zion Agnes, telah tiba, ucap penjaga pintu dengan keras. Dan akhirnya Pangeran Zion tiba di Istana Kekaisaran, Pangeran kemudian duduk di kursi Kekaisaran. Diana di sebelahnya berkata, ini pertama kalinya bertemu kau lagi setelah di ruangan tahta. Pertama-tama, selamat atas penaklukan Phantom Legion, namun jika kamu terus mengeluarkan aura seperti itu, tidak ada orang di sini yang berani mendekatimu. Zion pun menjawabnya, kenapa aku ingin menarik perhatian orang-orang di sini, sedangkan aku tidak merasa mereka akan berguna. Kalau begitu apa kau benar-benar hanya kemari untuk upacara hari ini? Upacaranya untukku jadi bukankah jelas bahwa aku harus datang, ucap Pangeran Zion. Diana Agnes bingung dengan ucapan Zion. Sekarang, upacara penobatan yang mau dia Pangeran Zion akan dimulai. Yang Mulia, silakan naik ke panggung. Kekaisaran Agung Agnes, yang telah bertahan selama 400 tahun, dari Kaisar pertama Yang Mulia Aurelion. Tiba-tiba Regen pun menyaut pembicaraan. Pertama, aku ingin menyampaikan ucapan selamat atas pencapaian penobatan karakter utama ini. Yang Mulia Pangeran Zion dalam penaklukan Phantom Legion. Sampai akhir-akhir ini, tidak ada yang berpikir bahwa Yang Mulia akan mampu mengatasi salah satu bencana tersebut. Dia disebut pangeran yang dibolehkan dan menjadi bahan tertawaan publik. Hanya sampai beberapa bulan lalu, Yang Mulia Pangeran Zion benar-benar orang yang berbeda. Dia lulus upacara penerus dengan meyakinkan, dan bahkan mengatasi bencana, tapi apa kalian tahu? Bahkan jika kau mendapatkan kekuatan karena kebangkitan darah Agnes, mustahil mendapatkan kekuatan seperti itu dalam waktu yang singkat. Ini adalah kekuatan yang tidak dapat dicapai melalui cara biasa. Pangeran Zion pasti telah menandatangani kontrak dengan iblis untuk mempelajari sihir hitam. Enoch berpura-pura bertanya kepada Regan, apa maksud Anda? Dia mempelajari ilmu sihir iblis. Semua orang pun kaget mendengar perkataan Regan. Regan pun bicara lagi, ada dua tempat yang terkait dengan Lord Zion, di mana kekuatan demonik telah terdeteksi. Satu di kediamannya Istana Pointer Star, tempat lainnya adalah Istana Kualifikasi, di mana upacara suksesi ditempatkan.
Orang biasa tidak akan pernah berhubungan dengan kekuatan demonik di sepanjang hidupnya, namun ini terdeteksi 2 kali di sekitar Pangeran Xion. Xion telah menunjukkan gejala hasil dari meminjam kekuatan iblis. Sihir hitam dilarang di seluruh kekaisaran, seorang dari garis keturunan istana yang mempelajarinya, hanya akan merusak reputasi kekaisaran ini. Kita belum bisa membuktikannya saat ini. Bagaimana kalau kita meneruskan upacaranya, setelah saya membuktikan kebenarannya? Regan kemudian memanggil orang-orang yang memakai jubah hitam. Kemudian Regan berkata orang-orang ini adalah high priest dari gereja yang melayani cahaya. Mereka akan memeriksa jika Pangeran Xion apakah dia benar-benar belajar sihir hitam. Para magisian di belakang kita, hanya ditempatkan demi keselamatan. Jadi kalian jangan terkejut, buktinya sudah konkret. Semua orang di sini akan menjadi saksi. Kemudian orang-orang itu mengurung Pangeran Xion di dalam portal pendeteksi kejahatan. Lalu Regan bergumam, menahan anggota kekaisaran di muka umum. Kejahatan bisa membuatku terbunuh, tapi tidak masalah, selama aku membuktikan bahwa dia mempelajari sihir hitam. Orang-orang berjubah itu melakukan ritual pemanggilan. Oh cahaya suci yang melihat ke seluruh dunia ini. Mantra suci, Arbat Dior, melepaskan kekuatan jahat, jika mantranya dilafalkan pada orang yang membuat kontrak dengan iblis. Sekarang saatnya, cahaya akan hilang, dan kekuatan jahat akan muncul. Orang-orang jahat itu menantikan saat yang ditunggu-tunggu, iblis akan keluar dari tubuh Xion. Regan berkata, dia mungkin jadi gila jika kekuatan jahat mengambil alih tubuhnya. Ikarus 1-4, jadi bersiaplah, tunjukkan wujud aslimu, aib keluarga istana. Tapi, sungguh tidak disangka, mereka terkejut setelah melihat apa yang terjadi. Pangeran Xion baik-baik saja. Xion tidak mengeluarkan aura jahat. Regan seakan tidak percaya. Kemudian Xion berkata, kurasa ini tidak berjalan seperti yang telah kau rencanakan. Lalu Regan pun bicara, kau sengaja melakukan ini untuk menangkapku. Bagaimana bisa kau melakukan itu? Kemudian mereka akhirnya ditangkap. Diana Agnes bergumam, dia membuat jebakan menggunakan rencana mereka. Dia benar-benar menipu Regan. Xion sekarang benar-benar orang yang berbeda. Itulah kenapa sejak awal Regan mencurigainya. Ini bisa dipahami. Upacaranya akhirnya dilanjutkan, sebagai pengganti Kaisar Urdios. Xion Agnes diberikan hak suksesi. Dan akhirnya upacaranya selesai. Diana Agnes dan anak buahnya sangat kecewa. Mereka merasa dikelabuhi Xion Agnes. Pangeran pergi dari tempat itu. Setelah di luar, wanita bermata merah menghampirinya. Kemudian Xion berkata, Liu Sina, aku punya sesuatu untukmu, peta lokasi Menara Darah. Lokasi Menara Darah, di mana Blood Magician berkumpul, memang sangat rahasia. Tapi Eternal Shadow membantu menemukannya. Aku ingin kau pergi ke sana. Wanita bermata merah itu tidak percaya kalau dia disuruh ke sana. Kau harus mengambil alih tempat itu, kata Xion.